Perkenalkan, nama saya Nikita Darliana Nadia Paramita, NIM 1A 021635, mahasiswi Prodi Hukum Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang ada di atas sekali. Hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak-hak penguasaan akan tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Hukum tanah adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek peraturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret, yang beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Hukum tanah adalah keseluruhan aturan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek peraturan yang sama, yaitu penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, yang beraspek publik dan privat, yang disusun secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang merupakan status sistem. Hukum tanah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Hukum tanah bukan mengatur tanah dalam segala aspek, tetapi salah satu aspek, yaitu yuridisnya, yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. Ruang lingkup hukum pertanahan mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam pengertian permukaan bumi, yaitu tanah. Yang pertama, hak bangsa Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua, hak menguasai negara diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang keempat, hak-hak individual atau perseorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah wakaf dan hak-hak jaminan atas tanah. Yang pertama ada hukum tertulis, yaitu ada dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada di Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga ada di peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, teman-teman, yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu ada dua. Yang pertama, norma-norma hukum adat yang sudah disandar atau disaring. Yang kedua, kebiasaan hukum baru yang bukan hukum adat, dan kebiasaan hukum baru lainnya seperti jurisprudensi.